Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa yang saya hormati, pada hari ini saya akan membahas salah satu hal yang sangat menarik dalam sistem keuangan negara kita adalah bagaimana pemanfaatan atau efektivitas dari APBN itu sendiri, baik secara nasional maupun secara lokal. Seperti kita ketahui bahwa APBN untuk 2022 secara nasional mencapai kurang lebih atau pendapatan mencapai 1.800 triliun. Dana tersebut akan diperoleh dari beberapa pendapatan, termasuk dengan pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Kemudian pendapatan itu akan disalurkan kepada setiap provinsi. Salah satu provinsi yang menjadi tujuan adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan dengan data yang diperoleh bahwa untuk Sulsel, dana DIPA di Sulsel mencapai 48,68 triliun. Dana ini terbagi atas terdiri atas tiga porsi. Yang pertama dalam untuk kementerian atau kelembagaan mencapai 19,8 triliun. Dana desa dan daerah digabung menjadi 29,50 triliun. Dana ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Seperti kita ketahui bahwa arah kebijakan dari APBN kita, baik yang berskala nasional maupun yang berskala lokal, adalah bagaimana mengantisipasi, mengantisipasi bencana atau prediksi yang akan terjadi pada 2022. Makanya untuk tahun ini dan akan dilaksanakan tahun depan adalah APBN itu bertujuan untuk mengantisipasi hal yang tidak memungkinkan, mungkin seperti termasuk dengan kelanjutan dari wabah COVID, atau karena sekarang ada lagi wabah baru, ada kemungkinan bahwa wabah itu akan juga diprioritaskan untuk dipersiapkan dana untuk itu. Yang kedua, prinsip yang kedua dari APBN adalah responsif. Responsif ini adalah bagaimana menghadapi atau pelaksanaan yang ada di setiap instansi, baik yang instansi secara nasional maupun instansi kepada setiap lokal. Yang ketiga adalah fleksibel, seperti kita ketahui bahwa fleksibel itu salah satu prinsip dari APBN adalah bagaimana APBN itu bersifat fleksibel, artinya bagaimana dana yang dikucurkan kepada kepada pemerintah provinsi dan bagaimana pemanfaatannya, bagaimana efektivitas dari pemanfaatan itu sendiri untuk tidak lain untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan beberapa infrastruktur. Hal inilah yang menjadi penekanan dari APBN secara nasional, dan hal itu juga akan turun ke APBN secara provinsi. Jadi untuk Sulsel, salah satu dana yang sangat menarik adalah bagaimana pembangunan infrastruktur itu, atau kalau dalam laporan keuangan negara dalam DAK fisik, dana alokasi khusus untuk pembangunan fisik dianggarkan kurang lebih 3,8 triliun. Dana ini akan disebar ke beberapa proyek infrastruktur, baik itu pembangunan jalan maupun kepada pembangunan lainnya. Dan diharapkan dana tersebut akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan. Kalau kita melihat
secara gambaran kebijakan fiskal yang ada di Sulawesi Selatan, saya melihat bahwa memang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, untuk bagaimana dana tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, baik yang terutama yang berada di daerah. Saya kira ini suatu kebijakan yang sangat bagus dan patut untuk kita dukung, karena salah satu tujuan dari pemerintah adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Bagaimana mensejahterakan rakyat, sehingga kalau rakyat sejahtera maka akan memberikan dampak terhadap dunia usaha, termasuk kepada pengusaha-pengusaha. Hal ini sangat bagus untuk kita sangat bagus untuk kita respon, dan diharapkan dengan adanya dana pembangunan, dana fisik kurang lebih 3,8 triliun, kita berharap masyarakat bisa menikmati. Yang selanjutnya, yang terpenting juga adalah dana desa. Salah satu dana yang dianggarkan oleh untuk Sulsel itu kurang lebih 2,1 triliun. Dana ini diberikan kepada masing-masing desa melalui masing-masing desa untuk bagaimana pemberdayaan desa itu, pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Konsep ini sangat bagus. Kenapa? Karena untuk membangun suatu daerah, ya, sekarang mulai dari bawah ke atas, jadi mulai dari desa. Memang salah satu visi dan misi dari pemerintah adalah bagaimana membangun kesejahteraan rakyat mulai dari pedesaan. Kalau di daerah pedesaan sangat bagus, tingkat pembangunannya sangat bagus dan masyarakat merasa menikmati, maka saya yakin ke tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten juga akan merasakan dampaknya. Inilah yang konsep yang dibangun oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kepada pemerintah provinsi, dengan harapan dana desa bagaimana memanfaatkan potensi-potensi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di daerah pedesaan. Dan ini sudah terbukti. Kita lihat bahwa beberapa desa yang ada di kabupaten sudah mengalami peningkatan, dan hampir seluruh desa yang ada di Sulsel telah melakukan pembangunan dan memberikan prioritas utama kepada infrastruktur. Infrastruktur inilah yang akan nanti dinikmati oleh masyarakat. Karena memang kalau kita berbicara anggaran negara ya, kalau kita berbicara anggaran negara, titik utamanya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bagaimana rakyat yang ada di daerah atau di desa itu bisa menikmati dengan baik. Dan terakhir, khusus untuk Kota Makassar, khusus untuk Kota Makassar, APBD sudah mencapai angka 4,96 triliun. Dana ini terdiri atas disalurkan kepada yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, belanja operasional itu mencapai 3,43 triliun. Belanja modal adalah suma 1,42 triliun, dan belanja tak terduga kurang lebih mencapai 100 miliar. Dana-dana ini akan dimanfaatkan untuk disalurkan kepada instansi atau SKPD yang bersangkutan, dan akan dikelola dengan baik dengan tujuan untuk bagaimana memberikan multi efek kepada masyarakat. Masyarakat yang di sini adalah termasuk kalangan pengusaha dan masyarakat yang berada di daerah-daerah kelurahan. Saya kira mungkin begitu. Ya, demikianlah secara ringkas terkait dengan APBD dan terkait dengan keuangan negara. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.